Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati, beliau Bapak Maula selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Antropologi Agama yang tentunya selalu kami tunggu-tunggu manfaat serta barokah ilmu-ilmu dari beliau. Kemudian teman-temanku yang aku hormati pula dari kelas SAAB 2, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa tetap kita aturkan kepada junjungan kita Rasul Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, di dalam presentasi saya dan kelompok saya hari ini, saya akan menjelaskan materi ke-11. Di dalam RPS, materi ke-11 yaitu mahasiswa mampu memahami antropologi karisma dari Max Weber. Nah, siapa Max Weber itu? Bagaimana argumen Max Weber mengenai karisma tersebut akan kita simak setelah ini. Kemudian mengenai kelompok kami saat ini yaitu ada saya sendiri Muhammad Alfan Makarim, kemudian Muhammad Lutfi Hakim, dan yang terakhir beliau Mas Muhammad Najih Al-Hannan. Oke teman-teman, mari kita simak materi berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi mengenai karisma dari pendapat Max Weber, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ketahui biografi Max Weber. Oke, dapat kalian lihat semuanya di situ. Max Weber itu nama aslinya adalah Maximilian Weber. Dia lahirnya di Erfurt, yaitu negara Jerman, tepatnya pada tanggal 21 April 1864. Kalau sekitar tahun itu mungkin setelah era perang Diponegoro ya, di negara Indonesia, di Nusantara saat itu. Nah, kemudian Max Weber ini meninggal di Munchen, Jerman juga ya, Munchen, pada tanggal 14 Juni 1920. Wah, mendekati Sumpah Pemuda ya. Kalau Sumpah Pemuda di Indonesia kita 1928 kan. Ini Max Weber meninggalnya tahun 1920 dan umurnya saat itu yaitu 56 tahun. Wah, belum begitu tua ya ternyata. Dia sebenarnya adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Mari kita lanjut ke teori kepemimpinan karismatik saat ini sangatlah dipengaruhi oleh ide-ide dari Max Weber tadi. Nah, karisma adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya berkat yang terinspirasi secara agung atau dengan bahasa lain yaitu anugerah. Nah, arti karisma dalam bahasa Yunani itu secara simpel itu anugerah, atau dalam bahasa Kristen yakni rahmat. Kalau Inggrisnya grace, seperti kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan sehingga melahirkan suatu perubahan yang radikal. Konsep karismatik atau karisma menurut Max Weber lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurutnya, ada 5 faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang karismatik, yaitu pertama, adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa. Kemudian, adanya krisis sosial. Yang ketiga, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut. Keempat, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa
yang bersifat transendental atau supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan. Nah, jadi gini teman-teman. Konon, aku pernah baca di suatu artikel, pemimpin Indonesia salah satunya yaitu Presiden Soeharto ya, yang kurang lebih memimpin Indonesia selama 32 tahun. Lama sekali kan? Berarti kalau presiden periode kepemimpinannya 5 tahun, berarti Pak Soeharto itu, Bung Harto, sudah memimpin selama beberapa periode. Dan konon ya, jadi ini konon beliau ini punya insting yang sangat bagus. Jadi dapat mengetahui kejadian beberapa tahun yang akan datang gitu. Konon, tapi saya sendiri juga belum pernah bertemu secara langsung. Mari kita lanjut ke poin yang berikutnya. Nah, di gambar tersebut ada teori karisma Max Weber. Pendapat Max Weber mengenai karisma dapat disimpulkan bahwa karisma digunakan sebagai sebutan terhadap kualitas kepribadian seseorang yang lain dari orang-orang biasa dan diperoleh sebagai anugerah Tuhan. Nah, sama kan, anugerah berupa kemampuan yang luar biasa sehingga orang tersebut menjadi teladan. Dan ternyata teman-teman, karisma ini ada kaitannya dengan suatu agama tertentu dari berbagai agama. Nah, pada zaman dulu Weber itu ketika pada masa hidupnya dia menyebutkan agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya barat dan timur. Jadi Max Weber itu mengaitkan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, serta pembedaan karakteristik budaya barat. Dan tujuannya adalah untuk menemukan alasan mengapa sih budaya barat dan timur berkembang dengan jalur yang berbeda. Kemudian, seseorang yang berkarisma itu merupakan orang yang menciptakan suatu perubahan eksistensial. Namun terkadang, hal itu dianggap sebagai suatu pembaruan terhadap adat atau melahirkan perpecahan di dunia ini. Asumsi lainnya tentang pemimpin karismatik adalah orang yang dianggap dan dipersepsikan negatif karena mengadakan keretakan yang dilatar belakangi oleh sikapnya yang memperlihatkan suatu bentuk kemerdekaan yang baru dan mau tidak mau akan menuntut sebuah ketaatan yang baru juga antara seorang pemimpin dan para pengikutnya. Seseorang pemimpin karismatik bisa saja dikatakan berorientasi intrinsik jika dia lebih mementingkan kepentingan umum atau kekuasaan sosial. Para pemimpin ini menekankan internalisasi dari nilai-nilai, bukannya identifikasi pribadi. Mereka berusaha untuk menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri. Kemudian otoritas didelegasikan hingga batas yang cukup besar. Informasi yang dibagikan secara terbuka, didorongnya partisipasi dalam keputusan, dan penghargaan digunakan untuk menguatkan perilaku yang konsisten dengan misi dan sasaran dari organisasi. Hasilnya adalah kepemimpinan mereka akan makin menguntungkan bagi pengikut, walaupun konsekuensinya yang mendukung tidak dapat dihindari jika strategi yang didorong oleh pemimpin tidak tepat. Beda halnya dengan seorang pemimpin karismatik yang berorientasi ekstrinsik, merupakan suatu yang negatif dan memiliki orientasi kekuasaan secara pribadi. Mereka menekankan identifikasi pribadi daripada internalisasi. Secara sengaja, mereka berusaha untuk lebih menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri daripada idealisme. Mereka dapat menggunakan daya tarik ideologis, tetapi hanya sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, di mana setelahnya ideologi itu diabaikan atau diubah secara sembarangan sesuai dengan sasaran pribadi pemimpin itu. Mereka berusaha untuk mendominasi dan menaklukkan pengikut dengan membuat mereka tetap lemah
dan bergantung pada pemimpin. Otoritas untuk membuat keputusan penting dipusatkan pada pemimpin. Penghargaan dan hukuman digunakan untuk memelihara sebuah citra pemimpin yang tidak dapat berbuat kesalahan atau untuk membesar-besarkan ancaman eksternal kepada organisasi. Keputusan dari para pemimpin ini mencerminkan perhatian yang lebih besar akan pemujaan diri dan memelihara kekuasaan daripada bagi kesejahteraan pengikut. Oke, mari kita lanjutkan ke poin kesimpulan dari pendapat Max Weber mengenai karismatik ini. Jadi kesimpulannya antara lain, pemimpin karismatik dalam dalam pandangan Max Weber merupakan suatu fenomena sosial yang terdapat pada waktu kebutuhan kuat muncul terhadap legitimasi otoritas. Max Weber menekankan bahwa yang menjadi barometer kebenaran karisma adalah pengakuan dari para pengikutnya. Kemudian gejala pemimpin karismatik tersebut pada umumnya pada saat terjadi sebuah krisis, baik itu krisis kepemimpinan, sehingga adanya karisma tersebut akan melahirkan sesuatu yang beda dari sebelum adanya karisma dengan setelahnya. Menurutnya ada 5 faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan karismatik tadi. Sudah kami jelaskan di poin yang awal tadi yang ada fotonya Pak Soekarno. Kemudian segi paradoksal lainnya adalah terletak pada masalah diterimanya perubahan karisma oleh kelompok-kelompok sosial. Sebab pemimpin karismatik muncul di saat krisis, maka akan menjadi persoalan ketika terdapat pesan karisma yang juga serupa dan lahir dari tokoh yang berbeda. Hal itu secara implisit akan mengundang persaingan mencari pengikut dan penganut, karena akan melahirkan prejudice akan karisma palsu atau pseudo karisma. Dan tibalah di penghujung presentasi dari kami mengenai antropologi karisma Max Weber. Kepada Bapak Maula, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pembuatan video presentasi kami kali ini masih banyak sekali kekurangan dan kami masih kurang maksimal dalam pengerjaannya, dikarenakan kemampuan kami sendiri masih begitu terbatas mengenai pembuatan video seperti ini. Kemudian kepada teman-teman sekelasku SAAB 2, apabila di dalam video presentasi yang telah kami sajikan ini ada kekurangan ataupun ada yang perlu ditambahkan, maka dengan sangat kami meminta bantuannya agar sekiranya yang kurang itu kalian semua berikan tambahan, berikan masukan, sehingga dalam pemahaman materi kita kali ini kita dapat memahami dengan maksimal. Dan demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ilal liqa, ma'assalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.